Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah adalah bagian dari Al-Quran yang turun sebelum hijrah Nabi, sedangkan surat Madaniyah adalah bagian dari Al-Quran yang turun sesudah hijrah Nabi Muhammad SAW. Ada 3 peninjauan pemaknaan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, dari perspektif masa turun Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, bukan turun di Mekah. Adapun Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah tersebut dinamakan Madinah walaupun turun di Mekah atau Arafah. Yang kedua adalah dari perspektif tempat turun. Makkiyah adalah ayat yang turun di Mekah dan di sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Adapun Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Kubah, dan Sul'a. Yang ketiga dari perspektif pembicaraan. Makkiyah adalah ayat yang menjadi kitab atau seruan orang-orang Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang menjadi kitab atau seruan bagi orang-orang Madinah. Cara mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah. Cara mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah adalah dengan merujuk kepada hafalan sahabat dan tabi'in. Hadis riwayat Bukhari mengatakan, "Demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain Dia, tidak satu pun dari surat Kitabullah ini diturunkan kecuali aku mengetahui di mana ia diturunkan. Dan tidak ada satu ayat pun dari Kitabullah ini diturunkan kecuali aku mengetahui konteks dalam apa ia diturunkan. Kalau aku tahu ada orang yang lebih tahu daripada aku mengenai Kitabullah yang bisa dijangkau oleh unta, pastinya aku akan mengendarainya ke sana." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masalah Makkiyah dan Madaniyah adalah masalah yang simai. Artinya apa? Artinya rujukan utama untuk mengetahui masalah tersebut mendengarkan penuturan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena merekalah yang menjadi saksi hidup wahyu, yaitu dari waktu, tempat, peristiwa, dan orang-orang yang menjadi sasaran turunnya seruan Al-Quran. Pernyataan mereka dalam hal ini bisa dihukumi dengan marfu, atau sama dengan hadis yang dinisbatkan langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri Makkiyah dan Madaniyah. Ciri ayat Makkiyah yang pertama yaitu setiap surat mengandung lafal kala termasuk Al-Makkiyah. Kata kala dalam Al-Quran terulang 33 kali dalam 15 surat. Yang kedua, setiap surat yang terdapat padanya sajadah termasuk Al-Makkiyah. Maksudnya, setiap surat yang mengandung perintah sujud setelah membaca lafal-lafal tertentu adalah termasuk dalam kategori surat Al-Makkiyah. Yang ketiga, setiap surat yang dimulai dengan huruf Muqatta'ah termasuk Al-Makkiyah, kecuali Al-Baqarah, Al-Imran, dan Ar-Ra'd. Mengenai yang terakhir ini para ulama berbeda pendapat. Yang keempat, setiap surat yang mengandung kisah Adam dan Iblis termasuk Al-Makkiyah, kecuali Al-Baqarah. Adapun ciri ayat Madaniyah yang pertama yaitu ayat Al-Madaniyah pada umumnya berbicara tentang hukum syara, undang-undang sipil, kriminal, jihad, damai, peperangan, hukum waris, hak-hak individu, ekonomi, dan sosial. Yang kedua yaitu berbicara tentang orang-orang munafik, menjelaskan akhlak dan perilaku mereka. Yang ketiga, perdebatan dengan ahlul kitab tentang akidah mereka dan mengajak mereka agar jangan
berlebihan dalam persoalan agama sehingga menganggap Nabi itu Tuhan. Jika dilihat dari segi gaya bahasa, ayat Al-Makkiyah yaitu dapat ditandai dengan yang pertama, ayat dan surahnya pendek dan susunannya jelas. Yang kedua yaitu banyak bersajak dan fashilah. Yang ketiga banyak qasam, tashbih, absal, banyak terjadi pengulangan dan kalimat juga banyak terdapat uslub takkid. Yang ketiga, uslub ayat Al-Makkiyah jarang bersifat konkret dan materialis, terutama ketika berbicara tentang hari kiamat. Perbedaan antara fase Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, Makkiyah. Fase Makkiyah terjadi di kota Mekah. Fase ini berlangsung sekitar 13 tahun. Nabi Muhammad mengikutnya mengalami banyak tantangan dan penindasan dari suku Quraisy di Mekah. Fase Makkiyah lebih fokus pada dakwah dan pembentukan komunitas muslim awal di tengah tekanan dan perlawanan dari musuh-musuh Islam. Contoh peristiwa penting selama fase Makkiyah termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, Madaniyah. Fase Madaniyah terjadi setelah hijrah ke kota Madinah. Fase ini berlangsung sekitar 10 tahun. Fase ini ditandai dengan pembentukan negara Islam di Madinah, di mana Nabi Muhammad berperan sebagai pemimpin politik dan agama. Selama fase ini banyak hukum Islam yang pertama kali diatur, termasuk hukum-hukum sosial, ekonomi, dan politik. Urgensi dan manfaat Makkiyah dan Madinah. Yang pertama, untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Quran. Kedua, mengetahui metode yang didahului Al-Quran dalam ajakan atau dakwah Islam. Yang ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, mengetahui sejarah syariat agama, tarikh tasyih, serta graduasi hukum-hukumnya. Yang terakhir adalah sebagai landasan dalam menentukan ayat yang mansyur dan nasyih dalam Al-Quran.